Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, guru hebat. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya, Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah ya sehat, Bapak Ibu ya. Jadi baik, Bapak Ibu, sebelum kita memasuki kegiatan pada kita hari ini, yaitu terkait dengan Lokakarya 5 ya. Lokakarya 5. Jadi sebelum kita masuk ke materi, mungkin kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar apa yang kita laksanakan pada hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Doa dimulai. Selesai. Baik, Bapak Ibu. Sekarang kita masuk di apa materi yang kita akan bahas pada hari ini, yaitu di Lokakarya 5. Jadi mungkin Bu Rida bisa menampilkan slide-nya. Ya, kita tunggu dulu. Baik, ya. Sekarang di Lokakarya 5 ini kita akan membahas bagaimana pengelolaan program yang berdampak pada murid. Nah, sebelum kita memasuki lebih lanjut pada materi ini, mungkin Bu Rida bisa geser slide-nya dulu ke bawah. Ya, ada kesepakatan kelas yang harus kita sepakati bersama. Jadi yang pertama di sini kita tetap menjaga kebersihan, berpartisipasi aktif, memberikan kesempatan kepada rekan yang lain untuk berpendapat, menonaktifkan HP atau mode diam, kemudian menjaga ketertiban selama lokakarya berlangsung, dan yang terakhir disiplin waktu. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau dikurangi terkait dengan kesepakatan kelas kita pada hari ini? Cukup Aman, Pak. Pak, aman. Cukup Oke, Pak, aman ya. cukup Sekarang aman. kalau tidak ada, sekarang kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, baik Bapak Ibu, inilah tujuan yang akan kita pelajari pada sesi ini, yaitu peserta mendapatkan pemahaman awal mengenai kolaborasi pengelolaan program yang berdampak pada murid. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan program yang berdampak pada murid, mungkin ibu-ibu sudah terpikirkan bahwa, oh, kalau murid, program yang dilakukan oleh seorang guru itu dampaknya ke murid apa. Jadi di sini ada pertanyaan-pertanyaan pemantik yang mungkin Bapak Ibu bisa merefleksikan terkait dengan bagaimana mengelola program yang berdampak pada murid. Silakan Brida, kita slide berikutnya. Nah, di sini ada dua pertanyaan pemantik. Yang pertama di sini adalah bagaimana kira-kira menurut Bapak Ibu apa yang dimaksud dengan program yang berdampak pada murid. Jadi silakan Bapak Ibu bisa meraise hand untuk menyampaikan pendapatnya, bisa menuliskan di kolom chat. Ya, Bapak Ibu, saya persilakan Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan yang nomor satu ini. Ya, silakan Bu Andi Asmara. Mic tak Bu, mic tak Bu, mic. Oh iya Pak, maaf. Menurut saya program yang dimaksud program yang berdampak pada murid itu adalah kegiatan yang kita lakukan yang menjadi peran utamanya adalah siswa. Tuh. Jadi misalnya di sekolah kita lakukan kegiatan budidaya tumbuhan. Nah, bukan guru yang banyak berperan di sini, tapi murid yang diberikan kebebasan, hak guru hanya menyiapkan saja fasilitasnya, tapi siswalah yang melakukannya sehingga dampaknya juga dirasakan langsung oleh siswa. Itu saja dari saya, Pak. Oke, baik ya.
Jadi kalau menurut Ibu Andi Asmara berarti yang dimaksud dengan program ya berdampak pada murid bahwa yang saya tangkap dari Bu Andi bahwa siswa lah yang sendiri yang melakukannya ya, seperti itu yang saya tangkap dari Bu Andi. Mungkin ada eh, teman-teman yang lain yang ingin memberikan tanggapan atau jawaban terkait dengan pertanyaan nomor 1. Saya persilakan Bapak Ibu. Saya, Pak. Iya, Pak. Ya, mungkin Bu Rida, silakan Bu Rida. Ya, Pak. Baik, Pak. Saya sedikit menambahkan tadi jawaban dari Bu Andi Asmara. Jadi program yang berdampak pada murid di sini adalah program yang dirancang di mana perlibatan murid itu betul-betul terlihat. Jadi ada voice-nya, ada kepemilikannya dan memberikan kesempatan kepada murid. Jadi program itu bukan dilaksanakan utuh oleh guru, dirancang oleh guru, tapi betul-betul melihat ada keterlibatan siswa di dalamnya dan nanti dampaknya itu, manfaatnya itu akan dirasakan oleh siswa. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, luar biasa Bapak Ibu ya jawabannya. Oh ya, Bu Reni juga mengirimkan jawaban di kolom chat bahwa program yang rencana kegiatan dan hasilnya di mana murid terlibat langsung dan bermanfaat bagi murid. Jadi luar biasa semua Bapak Ibu ya terkait dengan pemahaman Bapak Ibu terkait dengan program yang berdampak pada murid. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua. Di sini pertanyaan kedua adalah hal-hal penting apa yang perlu diperhatikan sebelum membuat sebuah program. Mungkin Pak Muhadi atau teman yang lain bisa memberikan tanggapan atau jawaban. Iya, Pak. Bisa saya, Ya, Pak. silakan Ya. Pak. Silakan. Ya. Jadi hal-hal penting yang perlu diperhatikan sebelum membuat sebuah program yang berdampak pada murid adalah selalu konsisten, Pak, dalam artinya melihat, mempertimbangkan tahap perkembangan siswa pada di sekolah tersebut, Pak. Kemudian yang kedua, membangun kapasitas siswa, Pak, agar pembelajaran menjadi pembelajar yang sepanjang hayat. Seperti itu, Pak. Ya. Oke, luar biasa ya Pak Muhadi. Jawabannya itu memperhatikan sebuah sekolah yang berdampak pada murid, yaitu pembelajaran yang saya tangkap mendapat program yang pembelajaran yang sepanjang hayat ya. Jadi Iya, Pak. mungkin ada jawaban yang lain. Silakan Bu Reni. Ya, terima kasih Pak. Kalau dari saya sebagai langkah awal mempersiapkan perencanaan itu ya, pertama kita harus melihat dulu seperti apa kebutuhan dari siswa kita, seperti apa eh, eh, perencanaan itu nantinya yang betul-betul sesuai dengan apa yang jadi kebutuhan minat dari siswa kita sendiri. Itu Pak dari saya, makasih. Oke. Baik, luar biasa semua ya jawaban dari Bapak Ibu terkait dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik ini. Jadi saya kira Bapak Ibu sudah paham semua apa-apa yang harus kita lakukan di Loka Karya 5 ini. Jadi baik Bapak Ibu, selanjutnya mungkin Bu Rida bisa menggeser slide-nya. Oke, jadi eh, setelah kita pelajari terkait dengan lokakarya materi di lokakarya 5 ini, eh, mungkin Bapak Ibu bisa mewakili dari teman-temannya untuk menyimpulkan apa yang kita pelajari pada hari ini. Jadi saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk memberikan sedikit kesimpulan terkait dengan apa pelajaran kita hari ini. Saya, Pak. Silakan Bu. Baik. Kesimpulan kita pada hari ini terkait dengan program yang berdampak pada murid. Jadi program yang berdampak pada murid itu adalah sebuah program yang
melibatkan murid dalam pelaksanaannya dan dampak atau manfaatnya juga bisa dirasakan oleh murid. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Mungkin ada yang lain? Oke ya. Jadi saya juga bisa tambahkan terkait dengan kesimpulan yang kita dapatkan pada kesempatan ini bahwa eh, program yang dilaksanakan oleh sekolah yang berdampak pada murid yaitu bisa mendapatkan hasil sesuai dengan analisis kebutuhan murid. Jadi sasarannya itu murid eh, yang akan mengembangkan potensinya ke depannya di dalam program ini. Jadi sekira barangkali seperti itu kesimpulannya Bapak Ibu yang kita dapat berikan jawaban. Jadi setelah mengikuti materi ini terkait dengan bagaimana perasaan Bapak Ibu bisa dikirimkan di kolom chat atau dari saya. Mungkin apa yang saya sampaikan pada kali ini eh, yang kurang berkenan, kata-kata yang berkenan di hati Bapak Ibu mohon dimaafkan karena ini saya adalah manusia biasa, tidak luput dari kesalahan dan kehilafan. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu saja Pak, Bu yang sempat saya sampaikan eh, di sesi ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena mengingat juga waktu sudah habis. Jadi saya akhiri dengan Ya, Kak. ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.